Bayangkan pagi ini Anda baru saja membuka aplikasi mobile banking. Berharap ada kejutan manis di layar ponsel saldo bertambah. Tanda bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang selama ini dijanjikan akhirnya benar-benar cair. Tapi angka itu masih sama, tidak berubah. Di saat yang sama, grup WhatsApp teman-teman sesama pensiunan mulai ramai lagi. Ada yang bilang pencairan rapel akan dilakukan bulan November tahun 2025. Bahkan katanya bisa dirapel sampai 6 bulan sekaligus. Ada juga yang mengaku sudah konfirmasi ke Taspen, tapi jawabannya masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Lalu mana yang benar? Apakah benar gaji pensiunan SN, TNI, dan Polri akan dirapel 6 bulan sekaligus di November nanti? Atau ini hanya kabar yang belum tentu pasti? Yang jelas, pembahasan soal rapel gaji pensiunan ini bukan hal baru. Sejak pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian gaji dan tunjangan ESN aktif, otomatis banyak pihak bertanya, bagaimana dengan kami para pensiunan? Karena biasanya setiap kali gaji pokok SN naik, pensiunannya pun ikut disesuaikan, tapi dengan jadwal pencairan yang seringkali berbeda. Nah, disinilah letak kebingungannya. Beberapa sumber menyebutkan proses perhitungan dan pembayaran rapel bagi pensiunan memang membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan data dari berbagai instansi mulai dari BKN, Kemenkeu hingga Taspen. Namun ada juga informasi terbaru yang mengisyaratkan bahwa persiapan administrasinya sudah hampir rampung dan pencairan besar-besaran bisa saja terjadi sebelum akhir tahun atau bahkan tepat di bulan November seperti yang beredar belakangan ini. Jadi sebelum kita percaya begitu saja dengan kabar yang berseliweran di media sosial, mari kita bahas bersama apa saja fakta sebenarnya, bagaimana mekanisme rapelnya, dan apa langkah yang bisa dilakukan pensiunan, agar tidak ketinggalan informasi penting tentang hak mereka. Jadi, mari kita bahas pelan-pelan dan dengan cara yang mudah dipahami. Karena yang namanya informasi tentang pensiun, gaji, dan rapel ini memang sering membingungkan. Banyak kabar yang beredar di media sosial, dari grup WhatsApp, bahkan dari obrolan di warung kopi. Kadang ada yang bilang sudah pasti November cair, tapi di sisi lain ada juga yang bilang belum ada surat resmi, belum bisa dipastikan. Maka dari itu, yang paling penting adalah mencari tahu dasar informasinya, apakah benar berasal dari sumber resmi seperti Taspen, BKN, atau Kementerian Keuangan, atau hanya sekadar kabar yang dibesar-besarkan di dunia maya. Kalau kita lihat ke belakang, pola pencairan rapel atau penyesuaian gaji pensiunan ini sebenarnya selalu mengikuti satu prinsip utama. Ketika pemerintah menaikkan gaji pokok ESN aktif, maka pensiunan otomatis mendapatkan penyesuaian. Karena dasar perhitungannya memang diambil dari gaji terakhir saat seseorang pensiun. Namun prosesnya tidak bisa langsung seketika. Ada tahap administrasi, validasi data, dan sinkronisasi antara data pegawai aktif dan data pensiunan. Biasanya itulah alasan mengapa rapel pensiunan sering cair belakangan, tidak bersamaan dengan SN aktif. Kalau kita ambil contoh dari beberapa tahun sebelumnya, misalnya ketika ada kenaikan gaji tahun 2019, pembayaran rapel bagi pensiunan dilakukan beberapa bulan setelah keputusan resmi keluar. Waktu itu banyak juga yang menunggu dengan sabar memantau aplikasi Taspen setiap hari berharap ada notifikasi masuk. Jet, kalau sekarang banyak yang mengatakan bahwa pencairan rapel 6 bulan akan dilakukan pada November tahun 2025, kita harus melihat dulu apakah sudah ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah atau surat edaran resmi yang menjadi acuan. Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, Taspen tidak bisa serta-merta membayar rapel atau kenaikan pensiun. Taspen hanyalah pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Semua keputusan berasal dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Jadi meskipun kabarnya sudah beredar luas, yang perlu kita pahami adalah bahwa proses administratif dan keuangan negara tidak bisa bergerak hanya berdasarkan isu. Namun begitu bukan berarti kabar rapel 6 bulan itu tidak memiliki dasar sama sekali. Faktanya, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa memang sedang ada pembahasan
terkait penyesuaian tunjangan dan gaji pensiunan yang disesuaikan. Dengan kenaikan aktif tahun anggaran ke-2025, pemerintah melalui Kementerian, Pan-RB, dan BKIN sedang melakukan harmonisasi data antara ESN aktif dan pensiunan untuk memastikan perhitungan yang akurat. Nah, proses inilah yang membutuhkan waktu cukup panjang mulai dari validasi data pensiun, menyesuaikan masa kerja, golongan terakhir, hingga memastikan tidak ada kesalahan dalam nominal pembayaran. Banyak yang bertanya, kenapa sih selalu lama setiap kali mau ada rapel? Jawabannya sederhana tapi kompleks, karena dana yang disalurkan bukan jumlah kecil. Setiap kali pemerintah melakukan penyesuaian gaji, total anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar rapel pensiunan mencapai triliunan rupiah. Semua itu harus dihitung dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun kerugian negara. Makanya, setiap kali ada pembaruan gaji atau pensiun, Kementerian Keuangan selalu menekankan perlunya verifikasi berlapis sebelum dana dicairkan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa bagi pensiunan, setiap keterlambatan memiliki dampak besar. Banyak dari mereka yang sudah menunggu lama, yang menggantungkan pengeluaran bulanan dari uang pensiun, dan berharap tambahan dari rapel bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Karena itu, kabar tentang rapel 6 bulan di bulan November ini terasa seperti harapan baru. Apalagi menjelang akhir tahun di mana pengeluaran biasanya meningkat karena kebutuhan keluarga, sekolah cucu, atau sekadar merayakan momen kebersamaan. Kalau kita lihat tren beberapa bulan terakhir, memang sudah ada tanda-tanda bahwa pemerintah mulai mempercepat proses penyesuaian. BKN misalnya sudah memperbarui beberapa sistem data kepegawaian agar bisa sinkron lebih cepat dengan database Taspen. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan yang tengah menyiapkan perhitungan fiskal untuk menyesuaikan beban anggaran. Jadi bukan tidak mungkin bahwa di bulan November nanti ada realisasi nyata dari kabar yang selama ini hanya jadi bahan obrolan. Namun yang perlu diingat, jadwal pasti pencairan tidak akan diumumkan tiba-tiba tanpa dasar hukum. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah PP baru yang mengatur tentang kenaikan gaji ASN dan penyesuaian pensiun. Dari situlah Taspen mulai menjalankan proses pencairan sesuai data yang diterima. Jadi, jika kita ingin tahu apakah benar akan dirapel 6 bulan, kuncinya adalah menunggu terbitnya regulasi tersebut. Dan biasanya tidak lama setelah PP keluar, Taspen langsung merilis pengumuman resmi melalui website atau akun media sosial mereka. Menariknya, isu tentang rapel 6 bulan ini juga muncul seiring dengan kabar bahwa tahun depan pemerintah akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem penggajian ASN dan pensiun. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Artinya ke depan mungkin saja mekanisme rapel seperti ini tidak akan terjadi lagi, karena sistem baru akan langsung menyesuaikan secara otomatis setiap kali ada kenaikan. Kalau benar ada rapel besar di November nanti. Bisa jadi ini adalah salah satu momen terakhir di mana pembayaran dilakukan secara bertahap seperti yang selama ini. Kita kenal beberapa pejabat yang sempat memberikan pernyataan di media juga mengindikasikan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menuntaskan segala proses administratif agar pembayaran tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, setiap kali ada keterlambatan pencairan, pasti muncul keresahan di kalangan pensiunan. Banyak yang khawatir haknya tidak akan dibayarkan. Padahal sebenarnya hanya soal waktu dan proses administratif semata. Sekarang mari kita bahas sedikit soal istilah dirapel 6 bulan. Apa sebenarnya artinya? Istilah ini muncul karena pemerintah biasanya memberlakukan kenaikan gaji mulai Januari tahun berjalan, tapi pembayarannya baru bisa dilakukan beberapa bulan kemudian setelah aturan resminya keluar. Nah, karena sudah berjalan beberapa bulan,
Maka selisih dari bulan Januari hingga bulan aturan terbit itu disebut rapel. Jadi, kalau misalnya aturan keluar di bulan Juli, maka rapelnya biasanya 6 bulan dari Januari sampai Juni. Itu sebabnya banyak yang menyebut diapel 6 bulan. Nah, jika kabar yang beredar tentang November benar, artinya pemerintah baru akan melakukan pembayaran rapel sekitar akhir tahun untuk menutup selisih dari Januari hingga Juni atau Juli tahun 2025. Ini masuk akal secara administratif karena biasanya butuh waktu sekitar 6 sampai 9 bulan untuk memproses seluruh data dan menghitung total dana yang harus dibayarkan. JTI kabar rapel 6 bulan di November sebenarnya cukup logis, asal memang regulasinya sudah siap dan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN perubahan. Tentu saja yang diharapkan oleh semua pensiunan bukan hanya sekadar kabar, tapi kepastian. Karena bagi sebagian besar pensiunan, uang rapel ini bukan hal kecil. Ada yang berencana menggunakannya untuk biaya kesehatan, renovasi rumah, membantu anak atau cucu, bahkan sekadar untuk menabung menghadapi masa tua. Maka tidak heran jika setiap kali ada isu tentang pencairan, antusiasme, dan harapan selalu tinggi. Satu hal yang perlu disampaikan dengan jujur adalah bahwa pemerintah selama ini memang tidak pernah mengabaikan hak pensiunan. Walaupun prosesnya kadang lambat, namun pembayaran selalu dilakukan. Bahkan jika terjadi keterlambatan, biasanya tetap dibayarkan penuh sesuai masa rapel. Itu sebabnya kesabaran menjadi kunci bagi para pensiunan. Karena bagaimanapun, uang tersebut adalah hak yang sudah dijamin oleh negara. Selain itu, penting juga untuk waspada terhadap informasi palsu. Belakangan ini, banyak beredar pesan di media sosial atau YouTube yang mengatasnamakan Taspen dan meminta data pribadi atau nomor rekening dengan alasan untuk mempercepat pencairan. Hati-hati karena Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan atau telepon. Semua proses resmi hanya dilakukan melalui kantor Taspen, situs web, atau aplikasi Taspen Mobile. Jadi, kalau ada yang menghubungi dan meminta data dengan janji, uang rapel bisa cair lebih cepat, jangan pernah percaya. Bisa jadi, itu adalah penipuan yang menargetkan para pensiunan. Untuk memastikan informasi yang benar, sebaiknya rutin memantau situs resmi Taspen dan juga media berita yang kredibel. Biasanya, jika ada perubahan besar seperti pencairan rapel massal, akan selalu diumumkan melalui siaran pers resmi. Jangan lupa juga untuk memastikan bahwa data pensiun Anda sudah terupdate di sistem Taspen. Karena banyak kasus di mana pencairan tertunda hanya karena ada perbedaan data. Misalnya, rekening tidak aktif atau alamat belum diperbarui. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan pensiunan secara lebih luas, sebenarnya pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan, salah satunya melalui program digitalisasi layanan pensiun yang membuat proses klaim, pelaporan, dan pengecekan saldo menjadi lebih mudah. Dengan adanya aplikasi seperti Taspen Mobil, pensiunan bisa langsung melihat histori pembayaran, jadwal, hingga informasi terbaru tentang kenaikan tunjangan. Fitur ini dibuat agar para pensiunan tidak lagi bergantung pada kabar dari orang lain, tetapi bisa langsung mengecek sendiri. Namun, tentu tidak semua pensiunan terbiasa menggunakan teknologi. Masih banyak yang lebih nyaman datang langsung ke kantor cabang Taspen atau bertanya lewat teman. Karena itu penting bagi generasi muda, terutama anak-anak dari para pensiunan, untuk membantu orang tua mereka memahami cara menggunakan layanan digital ini. Dengan begitu tidak ada lagi yang tertinggal informasi dan semua bisa menikmati haknya tepat waktu. Kembali ke topik utama, apakah benar gaji pensiunan akan dirapel 6 bulan di bulan November tahun 2025? Berdasarkan analisa dari tren sebelumnya, hal itu sangat mungkin terjadi asalkan semua proses peraturan dan penganggaran selesai tepat waktu. Dan jika pemerintah memang sudah menyiapkan dana di APBN perubahan 2025 untuk penyesuaian pensiun, maka November adalah waktu yang realistis. Biasanya pemerintah juga sengaja menargetkan akhir tahun agar seluruh anggaran bisa disalurkan sebelum tutup buku fiskal.
Bagi para pensiunan, tentu ini menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi sambil menanti, ada baiknya tetap realistis dan mempersiapkan diri. Karena walaupun rapel cair, sifatnya tetap satu kali, bukan tambahan bulanan. Jadi, bijaklah dalam mengelola uang rapel nanti. Gunakan untuk hal yang benar-benar penting seperti kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau tabungan darurat. Banyak contoh di lapangan. Setelah menerima rapel besar, sebagian langsung habis dalam waktu singkat karena tidak diatur dengan baik. Padahal di usia pensiun, kestabilan finansial jauh lebih penting dibanding belanja sesaat. Dan bagi yang mungkin masih belum paham sepenuhnya tentang bagaimana proses rapel ini berjalan, ingatlah bahwa setiap tahapan memiliki alasannya. Dari verifikasi data di BKN, sinkronisasi oleh Kemenku hingga pelaksanaan oleh Taspen semuanya dirancang agar